Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat dan siswa-siswa cerdas seluruh Indonesia? Perkenalkan, nama saya Syafruddin, guru matematika SMA Negeri 1 Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Guru Nasional tahun 2021. Baiklah, pada video kali ini kita akan mengupas materi matematika wajib kelas 11, yaitu transformasi geometri. Pada kurikulum darurat, transformasi geometri berada pada KD 3.3 dan 3.4. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah peserta didik dapat memahami penerapan matriks pada transformasi, yaitu translasi secara aljabar dan geometri. Mungkin kita sering bertanya-tanya, apa sih manfaat mempelajari translasi dalam kehidupan sehari-hari? Banyak kegiatan yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan translasi. Contohnya, ketika kita bermain seluncuran, kemudian ketika kita memindahkan suatu barang, kemudian ketika kita bermain bowling, dan masih banyak lagi aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan translasi. Sebelum kita masuk kepada penjelasan materi, coba perhatikan permasalahan berikut. Dika ingin berangkat ke sekolah. Jika Dika berangkat dari rumah ke sekolah, maka Dika harus berjalan 7 satuan ke arah barat dan 5 satuan ke arah selatan. Coba sketsa pergerakan Dika dari sekolah menggunakan diagram Kartesius. Kita bisa mensketsakan perjalanan Dika menggunakan aplikasi GeoGebra yang bisa digunakan di HP dan di laptop. Sekarang kita akan melihat sketsa dari permasalahan di atas. Ini sketsa saya gambar menggunakan aplikasi GeoGebra yang ada di laptop, jadi bisa juga menggunakan aplikasi GeoGebra di HP masing-masing dengan mendownload di Play Store. Kita menganggap ya koordinat awal rumah Dika itu berada di titik 2,3. Kemudian Dika berjalan ke arah barat sejauh 7 satuan ya. Ke barat artinya ke kiri ya, maka Dika sampai di titik min 5,3. Kemudian Dika berjalan ke arah selatan sejauh 5 satuan ya, artinya ke arah bawah, maka Dika akan sampai di titik min 5,2. Jadi ini merupakan koordinat terakhir Dika atau koordinat Dika sampai di sekolah, yaitu min 5,2. Ini berarti titik awal Dika atau titik koordinat rumah Dika ya 2,3 kita tambahkan dengan arah perjalanan Dika, yaitu ke kiri sejauh 7 satuan dan ke bawah sejauh 5 satuan ya. Berarti kita tambah dengan min 7 ditambah min 5. Kenapa ini negatif? Karena dia ke arah kiri sama ke arah bawah. Jika berjalannya ke arah kanan, maka itu positif, dan ke arah atas juga positif. Oke. Maka ini kita jumlahkan akan menjadi min 5 sama min 2. Jadi inilah koordinat terakhir dari Dika sekarang, atau koordinat sekolah Dika. Berdasarkan permasalahan di atas, dapat kita buat definisi translasi. Translasi merupakan transformasi berupa pergeseran atau pemindahan posisi suatu objek dengan arah dan jarak tertentu. Objek di sini baik berupa titik, garis, bidang, dan kurva. Beda dengan yang kita pelajari waktu di SMP ya, translasi yang dipelajari di SMP hanya berupa titik ya. Sedangkan ketika di SMA kita sudah mempelajari translasi berupa bidang, berupa garis, berupa kurva. Pada koordinat Kartesius, translasi dapat dilakukan dengan cara menambahkan absis atau X dan ordinat, artinya nilai Y-nya sesuai dengan jarak yang ditentukan. Sekarang kita lihat sketsa gambar ini. Di sini kita punya titik A, yaitu X, Y. Jika titik A ini kita translasikan atau kita geser sejauh A pada sumbu X, kemudian sejauh B searah sumbu Y, maka akan menghasilkan A aksen, yaitu X ditambah A, Y ditambah B. Artinya apa? Untuk mendapatkan bayangan dari titik A kita tadi, kita peroleh dengan cara menambahkan titik awalnya dengan arah atau pergeserannya. Oke. Jika titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B akan menghasilkan bayangan A aksen berupa X aksen, Y aksen. Ini bisa kita tulis dalam bentuk ya. Oke, A aksen sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan AB ditambah dengan X, Y. Ini merupakan
penerapan dari matriks yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Sekarang kita lihat contoh soal nomor 1. Jika titik A 2,-1, titik B 5,2, dan titik C 6,0 ditranslasikan oleh T min 4,3, maka bayangan titik A, B, dan C adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, bisa kita selesaikan dengan dua cara. Bisa secara aljabar dan bisa juga secara geometri atau gambar. Pertama, kita lihat dulu secara aljabar. Untuk mendapatkan bayangan dari titik A atau A aksen, ya, itu kita jumlahkan matriks translasinya atau titik translasinya dengan titik awal A. Ya. Jadi di sini kita salin min 4 sama 3, kemudian kita tambahkan dengan titik awal A. Ini akan sama dengan min 4 tambah 2, 3 tambah min 1. Sama dengan min 2, kemudian 2. Kemudian bayangan dari titik B atau B aksen. Pertama kita salin dulu titik translasinya, ya, min 4 sama 3. Kemudian kita salin titik B-nya yaitu 52. Kemudian kita jumlahkan min 4 tambah 5 itu sama dengan 1, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Begitu juga dengan titik C. Untuk mencari bayangannya atau C aksen, kita salin dulu titik translasinya yaitu min 4, 3. Kemudian kita salin titik C-nya, awal C-nya yaitu 60, ya. Kemudian kita jumlahkan, ya. Min 4 ditambah 6, ya. Ini sama dengan 2. Kemudian 3 ditambah 0 sama dengan 3. Jadi dari sini kita peroleh, ya, A aksen atau bayangan dari A sama dengan min 2,2, B aksen atau bayangan dari B 1,5, dan C aksen atau bayangan dari C adalah 2,3. Kemudian kita akan melihat, ya, penyelesaiannya secara geometri, ya. Pertama kita gambar dulu titik A yaitu 2,-1, kemudian titik B 5,2, kemudian titik C 6,0. Maka akan terbentuk sebuah segi 3. Kemudian setelah itu kita buat vektor. Vektor ini adalah matriks translasinya atau titik translasinya yaitu min 4,3. Ya. Maka akan menghasilkan bayangan A aksen yaitu min 2,2, kemudian B aksen 1,5, dan C aksen sama dengan 2,3. Jadi hasil dari bayangan titik A, B, C ini akan sama dengan yang kita hitung menggunakan secara aljabar. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Tentukanlah persamaan bayangan garis 2x kurang 3y ditambah 5 sama dengan 0 ditranslasikan oleh T min 4,3. Oke, kalau yang soal nomor 1 yang kita translasikan berupa titik, sekarang yang kita translasikan berupa garis. Kita akan melihat, ya, apakah garis ini ditranslasikan akan berubah menjadi bidang, kurva atau yang lainnya, atau masih tetap menjadi garis. Oke, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Pertama kita lihat secara aljabar dulu, ya. Pertama, untuk mendapatkan bayangan sebuah titik, ya, atau mentranslasikan sebuah titik, itu caranya tadi kita salin titik translasinya, ya, min 4, 3, kemudian kita tambah dengan titik awal. Ya, di sini kan tidak ada titik awalnya, yang ada hanya berupa garis, ya. Jadi kita anggap aja titik awalnya itu adalah x, y. Oke, kemudian kita jadikan persamaannya atau kita pindahkan posisi x, y-nya ke depan, ya. Ini akan menjadi x aksen, y aksen dikurang min 4, 3. Oke, maka kita peroleh x, y sama dengan x aksen ditambah 4, y aksen dikurang 3. Artinya apa? X-nya sama dengan x aksen ditambah 4, kemudian y sama dengan y aksen dikurang 3. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita substitusikan nilai x dan y ke persamaan garis awal kita. Ya, ini agak berbeda dengan yang titik tadi, ya. Oke, sekarang kita salin dulu titik garis awal kita yaitu 2x dikurang 3y ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian nilai x dan nilai y-nya kita ganti sesuai dengan x dan y yang sudah kita peroleh. Oke, maka akan menjadi 2, x-nya kita ganti dengan x aksen ditambah 4 dikurang 3, y-nya kita ganti dengan y aksen dikurang 3 ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan ke dalam, maka akan diperoleh 2x aksen, 2 kali 4 sama dengan 8, min 3y aksen, min 3 kali min 3 jadi plus 9, ditambah 5 sama dengan 0. Oke, yang sejenis kita jumlahkan, ya, 2x aksen tetap, ya, dikurang 3y aksen, kemudian 8 ditambah 9 ditambah 5 sama dengan 22, ya, maka kita peroleh 2x aksen dikurang 3y aksen ditambah 22 sama dengan 0, ya. Maka kita peroleh bayangan dari garis 2x kurang 3y tambah 5 itu sama dengan 2x kurang 3y ditambah 22 sama dengan 0. Demikianlah penjelasan materi kita pada kali ini. Salam sehat, tetap semangat, dan selalu jaga protokol kesehatan.